belum sih ya. Tapi menegangkan banget sih belum, paling ya gitu aja, kejar-kejaran dia lolos dari satu titik yang lain dia ketangkep gitu aja paling sejauh tapi ini semoga sih. tidak ada lah ya. Ya mudah-mudahan Tidak ada pengalaman-pengalaman yang membuat berbahaya lah. Semoga selalu lancar, apalagi selama nanti bertugas di Kota Mojokerto begitu. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Dan warga Mojokerto semakin patuh. Amin, gitu ya. amin. Kebanyakan sih memang yang diberhentikan itu kooperatif kok Mbak. Jadi mereka langsung berhenti gitu. Pak, ini knalpotnya brong ya. Selama ini kita tahan karena tidak sesuai dengan standar. Mereka, oh iya Pak, baik Pak. Jadi mereka kebanyakan itu, ya itu tadi saya bilang, makanya warga Mojokerto Kota ini saya bilang ya relatif patuh gitu loh Mbak. Sampai kepatuhannya itu viral. Iya. Itu juga yang merupakan suatu kebanggaan ya itu di luar kemarin. daripada yang knalpot brong ini. Iya. Itu membanggakan sekali menurut saya gitu loh. Iya, itu kemarin sih sempet kaget Bu, karena ternyata viral 2 kali. Iya. Yang pertama yang di salah satu restoran gitu Iya, kan di Mojokerto, betul. viral juga. Ternyata yang garis-garis itu physical distancing viral juga. Betul. Gitu. Jadi memang kebanyakan juga kita cerita-cerita sama Forkompimda gitu ya. Kebanyakan memang dinilainya sama mereka itu patuh-patuh gitu. Jadi memang kita mengapresiasi juga untuk warga di Mojokerto Kota ini. Yeay. Atas kepatuhannya ya saya pribadi ya maksudnya mengapresiasi gitu loh Mbak. Dan memang saya juga melihatnya patuh ya, saya bilang walaupun gak ada polisi dan waktu malam hari lampu merah ya berhenti. Ya. Itu saya cukup excited ya. Ternyata warga Mojokerto Kota, tepuk tangan dulu guys. Aduh, ternyata banyak juga ya yang maksudnya ada pengalaman yang kocak seperti itu, ada yang melanggar, tapi ternyata banyak juga yang patuh. Iya. Yang patuh ini semoga jadi panutan gitu ya Bu ya, untuk yang lainnya begitu kan, supaya teman-teman begitu rekan-rekan dari kepolisian juga tetap bisa gimana ya, kerjanya juga enak, mereka juga bisa saling bekerja sama lah dengan baik gitu ya. Nah, sebelum nanti abis ini kita tutup gitu kan Bu, mau sedikit ada fenomena juga yang mau kita omongin gitu kan. Selama ini gitu, yang baru-baru ini, bukan selama ini sih, baru-baru banget gitu kan, viral juga gitu. Jadi ada 3 nih, salah satu resto, terus physical distancing di lampu merah, ternyata ada satu lagi yang viral itu tentang fenomena sepeda ontel. Iya, sepeda ya. Aduh, itu kemarin saya lihat di alun-alun Mojokerto begitu kan, ternyata banyak banget komunitas atau orang-orang yang sekarang ini lagi seneng-senengnya nih naik sepeda ontel, berkumpul di sana banyak banget Bu. Itu gimana Ibu menyikapinya ini? Iya, memang saat ini bukan hanya di Indonesia saja ya, tapi di luar negeri pun dengan pandemi COVID saat ini dan banyak tempat hiburan yang ditutup yang mereka merasa jenuh dan bosan, akhirnya mencari solusi dengan sepedaan. Itu sih hal yang wajar, tetapi kami menghimbau gitu untuk para pesepeda, kalau misalnya bersepeda itu menggunakan jalur kiri dan tidak lupa maskernya tetap dipakai kalau bersepeda. Okay. Nah, yang keliru itu Mbak bukan sepedaannya, tetapi nongkrong-nongkrongnya. Jadi teman-teman itu kebanyakan sepedaannya cuma sebentar, nongkrongnya yang lama sampai dengan dini hari, berkerumun dan semuanya lepas masker, itu sangat berisiko. Maka dari itu kami Polres Mojokerto Kota setiap malam Sabtu dan malam Minggu itu melakukan kawasan physical distancing. Berikut patroli himbauan untuk khususnya di tempat-tempat yang ramai orang berkerumun di alun-alun, sementara sudah kita tutup kawasan physical distancing, mereka lari ke Benteng Pancasila. Oke. Di Benteng Pancasila kita tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya kita melaksanakan patroli untuk memberikan himbauan agar mereka segera pulang kalau udah nggak ada keperluan gitu. Cuman memang yang kita sadari juga sebagai aparatur negara dan sudah dikoordinasikan juga di forum lalu lintas, memang belum cukup sarana prasarana untuk pesepeda. Harusnya kan memang ada jalur tersendiri, memang khusus betul. Ya. Nah itu sedang dalam proses ya, dan kebanyakan di daerah di Indonesia ini belum, karena memang fenomena sepeda ini cepat sekali dan tiba-tiba seperti kayak meledak. bom gitu. Betul. Nah, cuman kami menghimbau dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada, minta tolong kepada semua pesepeda di Mojokerto Kota ini untuk tetap memberikan ruang kepada pengendara yang lain. Ya. Karena jalan raya itu saat kalian bersepeda bukan hanya milik kalian saja pesepeda, tetapi ada roda 2 dan ada roda 4. Betul. Jadi kita saling menghargai bahwa baik roda 2, roda 4 maupun pesepeda itu berhak menikmati jalan raya, dan
bukan hanya itu saja, pejalan kaki pun juga berhak untuk menikmati jalan raya itu. Betul, Jadi betul. kebanyakan selama ini arogan, Mbak. Mereka memakai semua badan jalan sehingga ada roda betul, 2, betul. roda 4 yang memang mereka mau cepat dan memotong itu nggak bisa. Aha. Semakin diklakson mereka semakin ke tengah. Itu saya alamin sendiri. Iya, itu kalau orang sini bilangnya jarak. Betul. Nah, itu yang keliru yang ingin saya luruskan juga. Semoga teman-teman semua bisa diedukasi, bisa diberitahu untuk menggunakan jalur kiri. Oke, Bundan, saya tadi udah diaba-aba begitu ya, daripada nanti saya gajiannya dipotong ya. Bundan silakan diminum dulu. Iya. Iya, kan udah ngap-ngapan dari tadi guys, kita minum dulu. Aduh, emang ngobrol sore hari ini nih sangat excited sekali gitu kan. Yang diajak ngobrol cantik ya, obrolannya juga berbobot gitu kan. Jadi buat teman-teman yang di rumah jangan sampai tidak subscribe ya. Komen juga di bawah begitu kan. Oke, Bundan, tadi kita udah ngomongin tentang knalpot brong, udah ngomongin juga tentang sepeda ontel begitu kan, udah cerita juga nih pengalaman sebelum jadi poluan, ternyata banyak cerita atau kisah gitu di baliknya. Mau satu dong Bundan pesan gitu untuk teman-teman semua, pesan mungkin yang pertama untuk teman-teman yang punya cita-cita yang sama, mungkin pengen jadi polisi, ini apa gitu yang harus dipersiapkan. Pesan yang kedua mungkin untuk teman-teman atau khususnya warga Mojokerto Kota atau untuk keseluruhan teman-teman yang nonton lah, mungkin dari seluruh Indonesia ya, yang ada di jalan raya nih sikapnya harus seperti apa? Monggo silahkan. Yang pertama kalau misalnya teman-teman semua kepengen menjadi polisi ataupun poluan, yang pertama perbaiki dulu hubungannya sama Allah, biar Allah memperbaiki hubungan rekan-rekan semua sama semua orang sehingga apapun urusan dari teman-teman semua itu jadi mudah dan gampang. Amin. Terus yang kedua secara ikhtiar teman-teman semua harus melatih fisik, harus melatih mental dalam artian latihan psikologi, terus teman-teman semua latihan untuk IQ-nya, pengetahuannya, itu yang paling penting. Terus nggak lupa berbuat baik kepada orang tua dan minta doa restu orang tua, karena itu semua akan membuat impian teman-teman semua terwujud. Terus untuk yang di jalan raya, teman-teman kami minta kemanapun pergi membawa surat-surat kendaraan bermotor, gunakan helm, jangan lupa maskernya dipakai dan pakailah kendaraan yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, sebagaimana waktu rekan-rekan semua, teman-teman semua membeli motor dari showroom. Iya. Jadi itu jangan udah ada dirubah-rubah. standarnya ya. Betul. Mari kita semua sama-sama menjadi agen keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Jadi bukan karena hanya ada polisi, teman-teman semua jadi takut, jadi tertib, tetapi ada atau tidak ada polisi, teman-teman semua di jalan raya itu semuanya tertib. Sebenarnya semuanya bisa jadi agen penyelamat lah ya, atau agen yang maksudnya bisa saling membantu satu sama lain begitu. Bukan cuman polisi aja yang bertanggung jawab, betul ya Bu ya, tapi semua masyarakat juga ikut bertanggung jawab gitu, menyelamatkan satu sama yang lain, apalagi di posisi saat ini gitu kan, di pandemi saat ini. Tidak hanya maksudnya menjaga diri sendiri begitu kan, tapi juga menjaga orang lain dan orang-orang di sekitar kita begitu. Oh iya, satu lagi nih Bu, karena kan ini pandemi begitu ya, pandemi begitu, dan di jalan raya khususnya di Mojokerto ini sepertinya tetap rame-rame aja gitu flow-nya. Itu ada maksudnya ada sesuatu yang riskan atau yang beresiko nggak sih selama di jalan raya? Kan ini pandemi begitu ya, terus jalanan kayak di Mojopahit seperti itu masih rame, itu ada resiko-resiko tertentu nggak sih Bu? Ya sebetulnya kalau selagi mereka tidak berkerumun dan dalam keadaan kendaraan itu jalan terus, ya it's okay sih Mbak, Masih gitu. okay Apalagi kalau masing-masing menggunakan masker dan mematuhi protokoler COVID. Yang berbahaya itu apabila mereka masyarakat itu sudah berkerumun, berhenti di suatu tempat berkerumun, tidak menggunakan masker, apalagi sampai berbagi makanan. Nah itu yang berisiko tinggi, karena tanpa bantuan dari masyarakat semua, angka penularan COVID di Mojokerto Kota ini tidak akan turun. Tidak akan bisa hanya kami dari Forkompinda saja yang bergerak tanpa bantuan dari masyarakat semua. Yang kami butuhkan
adalah partisipasi dari semua masyarakat di Mojokerto Kota. Jadi silahkan untuk semua masyarakat jika mau beraktivitas keluar rumah, jika ada keperluan di luar rumah, silahkan. Kami Boleh tidak ya. melarang, Ya. tetapi tetap memperhatikan dan disiplin terhadap protokoler COVID. Masker mutlak harus dipakai Harus ya. kapanpun, dimanapun, selagi itu posisi di luar rumah. Ada kebijakan juga kan? Betul, di yang- dalam rumah pun Iya. harus menggunakan masker jika ada kolega yang datang. Oke. Ya kan gitu. Nah, jadi kami sangat butuhkan itu adalah partisipasi aktif daripada masyarakat karena disiplin adalah vaksin COVID-19. Tuh ya, satu pesan lagi untuk teman-teman. Tidak hanya tadi kita udah ngomongin tentang knalpot brong ya, kendaraan yang standar harusnya seperti apa, terus juga tadi menyikapi sepeda ontel juga. Satu lagi nih tentang pandemi gitu kan, COVID-19. Semua teman-teman yang nonton di rumah juga punya andil untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. So please gitu kan teman-teman, jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan begitu ya Bu ya. Ya pasti sore hari ini kita terima kasih sekali Bundan Sama-sama. sudah datang di Line News Today. Semoga sekali lagi yang kita obrolin hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang nonton ya. Dan juga yang pastinya jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. So kita ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye!